Satu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pegang gitu. Jack, udah daun? Belum, Pak. Oh, stop nyobain dulu. Tinggal dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Baik. Absen dulu ya. Siapa yang aja nggak hadir? Burhan. Kenapa ya? Sakit Pak. Ada suratnya nggak? Nggak ada. Katanya diemailkan ke Bapak. Oh, ya belum saya baca malah. Kita hari ini belajar tentang mahram ya. Sebelum itu kita review dulu. Keluarkan dulu bukunya ayo. Siapkan dulu semua terus kita belajar. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kali ini, kita review dulu ya kemarin apa aja tentang pernikahan yang dilarang oleh agama. Siapa yang masih ingat? Ya, nikah mut'ah. Oh, nikah mut'ah. Terus nikah apa lagi? Nikah siri, bagus sekali ya. Nikah apa lagi? Nikah surat. Terus ada terus nikah yang haram salah satunya adalah menikahi salah satu mahramnya lagi gitu, yang dinamakan mahram. Mahram itu apa itu mahram ya? Mahram sambil ditulis ya, langsung dibacakan aja. Mahram adalah semua orang yang haram untuk dinikahi dikarenakan sebab keturunan, persusuan, atau hubungan yang terbentuk dari pernikahan. Nah, gitu. Jadi ada mahram itu terbentuk dari ada yang dari awal, dari keturunan, dari awal kita lahir terbentuknya suatu mahram, seperti anak yang baru lahir itu sudah terbentuk mahramnya siapa aja, ibunya, kakaknya, dan lain sebagainya. Terus ada persusuan, ibunya yang menyusui sama anak-anak saudara yang disusui oleh sang ibu yang menyusui. Nah, begitu. Atau hubungan yang terbentuk dari pernikahan. Nah, hubungan terbentuk dari pernikahan itu di mana? Saudaranya istri kita misalnya, atau orang tuanya istri kita, mertua kita gitu. Paham? Paham ya. Terus kita selalu salah dalam mengartikan mahram dan muhrim. Ada yang tahu perbedaan antara dua istilah ini? Tidak tahu ya. Mahram itu yang tadi yang terbentuk dari hubungan, yang terbentuk dari pernikahan, keturunan ataupun persusuan. Sedangkan muhrim itu adalah rangkaian ibadah haji. Jadi jangan salah mengartikan bukan mahram, bukan muhrim, tetapi bukan mahram, begitu ya. Terus bagaimana kita cara mencari tahu siapa saja muhrim kita, mahram kita? Nah, itu kita berpatokan kepada surah An-Nisa ayat 22 sampai 24. Ada yang bisa bacakan nggak? Karena itu ayatnya terlalu banyak, coba dibacakan aja artinya. Siapa? Oh ya, kita bacakan Semuanya Pak? Ya, artinya aja ya. Ya. Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahnya, kecuali kejadian pada masa yang telah lampau. Sungguh perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Sudah. Baru saja. Oh, diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudara yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudara
dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Ya. Tetapi jika kamu Cukup ya. Infokusnya bisa nggak? Bisa nggak ya? Bisa. Masih bisa. Oh. Mungkin nanti saya bagikan aja ya. Bapak bagikan aja PPT-nya. Ini ada tabelnya ya. Tabel keturunan-keturunan yang terbentuk dari keturunan, pernikahan, persusuan atau dikumpulkan di mandu gitu. Nah, terus karena ini fokusnya nggak bisa, Bapak tempel aja ya kertasnya. Nah, ini bagian dari sebuah mahram kita, cara mengetahuinya. Nah, cara mengetahuinya gimana? Ini kan kita, saya ini kita gitu. Nah, tabel yang merah, kotak yang merah bukan mahram, jadi bisa kita nikahin. Dan yang kuning ini pernikahan, putih mahram nasab. Mahram nasab kita apa? Mahram yang karena keturunan. Terus yang kuning mahram nikah, yang terbentuk karena nikah. Begitu. Nah, ini kan kita saya. Ini saudara kita, saudara-saudari kita yang tadi, yang putih apa? Mahram nasab. Nah, tidak boleh dinikahin. Ayah atau ibu, kakek, nenek, paman, bibi. Nah, itu. Ini tidak boleh dinikahin. Nah, terus ini anak kita tidak boleh dinikahin, cucu kita tidak boleh dinikahin gitu. Karena apa? Mahram nasab. Tapi ke yang oren, mahram nikah yang terbentuk karena pernikahan yang awalnya bukan siapa-siapa kita, karena pernikahan kita dia menjadi terikatnya sebuah mahram, ikatan yang tidak boleh dinikahin. Pertama apa? Menantu anak kita tidak boleh dinikahin. Cucu menantu, cucunya menantu, enggak, menantu kita, cucunya kan nggak boleh dinikahin juga. Nah, terus anak tiri, misalnya Jaki menikah 2 orang, terus anak dari istri ke-1 punya anak, tidak boleh dinikahin juga itu. Nah, terus ayah ibu mertua tidak boleh juga dinikahkan karena mahram nikah. Kakek nenek juga haram karena mahram nikah gitu. Ayah, sedangkan yang merah ini bukan mahram, jadi bisa kita nikahin. Nah, kasih pertanyaan, istrinya Khalifah Ali siapa? Fatimah anaknya Rasul. Kenapa boleh nikah? Karena dia anak paman sepupu. Anak paman sepupu. Nah, benar. Karena dia bukan mahram. Fatimah bukan mahram, jadi boleh dinikahin begitu. Karena boleh dinikahin. Terus ayah, ibu tiri, mertua tidak boleh juga dinikahin. Saudari ipar juga tidak boleh dinikahin. Saudari ipar boleh dinikahinnya. Misalnya kita misalnya istri kita punya adik gitu, terus kita mau nikahin itu bisa. Tuh, karena dia backgroundnya merah. Nah, sudah dari penjelasan ini kira-kira ada yang mau ditanyain? Dan pikirnya emailnya dikasih aja. Pak, saya bertanya, kenapa mertua itu menjadi mahram Karena kita? mertua itu kan ibu dari istri kita gitu. Ibu dari istri kita sama dengan orang tua kita, jadi dilarang untuk menikahi kita gitu. Nah, karena ini lebih ini lebih ke laki-laki sebenarnya, pembelajaran untuk laki-laki, karena kodratnya perempuan itu menunggu dan menerima, sedangkan laki-laki itu menjemput pernikahan gitu ya, Jack. Menjemput pernikahan. Ingin bertanya lagi, Apa lagi? kalau ipar itu mahram bukan sih? Saudara ipar itu bukan. Saudara ipar. Jadi kan kita punya kakak, terus kakak kita tuh menikah. Ini kan ini Dita. Iya. Dita kawin sama siapa sih?
selamat gitu ya intinya. Terus ini punya saudara. Saudara. Bukan Gita nih. Gita punya saudara gitulah ya. Nah, ini boleh dinikahin karena dia saudara ipar gitu. Yang si Selamat ini boleh menikahin ini saudaranya. Saudara Gita begitu. Udah ya? Waktunya udah habis ya? Udah belum sih? Iya Pak, udah. Oh udah. Udah. Kita review kembali. Mahram itu apa? Sebenarnya mahram itu adalah apa? Semua orang yang harap dinikahi dikarenakan keturunan, persesuaian dan hubungan suami istri. Itu aja ya. Pembelajaran kali ini doa dulu sebelum selesai ya. Rabbana